Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut Presiden Prabowo akan launching logo dan tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Tim SAR evakuasi pendaki Swiss yang terjatuh di Rinjani. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan launching tema dan logo perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi terkait tema dan logo tersebut. Oleh pemerintah yang pada saat itu. Juri Ardiantoro mengatakan terkait hal ini Prabowo akan mengundang sejumlah pihak ke istana. Dirinya juga menyebut launching tema dan logo tersebut akan disiarkan secara langsung. Usai peluncuran, pemerintah akan lakukan sosialisasi masif kepada masyarakat. Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk membuat kegiatan untuk meramaikan menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Dengan rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan, pertama ingin kami sampaikan, besok insya Allah tanggal 18, Pak Presiden akan melaunching tema dan logo peringatan proklamasi kemerdekaan ke-80. Jadi nanti Pak Presiden akan mengundang beberapa pihak di istana dan secara live akan di-launching dan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintah daerah, provinsi, dan kota untuk sama-sama melaunching tema dan logo HUT kemerdekaan. Lebih lanjut, juri mengungkap perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang digelar di Jakarta bukan di IKN, lantaran infrastruktur di Ibu Kota Nusantara belum selesai. IKN juga akan menggelar perayaan HUT ke-80 RI, namun perayaan utama upacara detik-detik proklamasi akan digelar di Jakarta. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro meminta publik menunggu informasi lengkap terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal tarif dagang. Hal itu disampaikannya usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 13 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan karena Presiden Prabowo baru tiba di tanah air pada Rabu kemarin, sehingga publik sebaiknya menunggu rincian informasi dari pemerintah terkait kesepakatan tarif dagang kedua negara. Juri juga mengatakan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait akan menindaklanjuti kebijakan dari kesepakatan tersebut. Juri juga mengatakan akan melihat dinamika dan implementasi dari kebijakan tersebut, apakah dimungkinkan jika tarif ekspor untuk Indonesia bisa kembali turun yang saat ini disepakati 19% dari sebelumnya 32%. Kan Pak Presiden baru saja tiba di tanah air ya, dan tentu dan kita tahu semua sudah membaca banyak sekali hasil yang diperoleh dari lawatan ke beberapa negara di luar negeri oleh Pak Presiden, dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan keberhasilan di dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif ya, dan secara teknis tentu nanti pemerintah terutama kementerian lembaga yang terkait akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kesepakatan tarif dagang. Jadi kita tunggu saja. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif 19% untuk produk asal Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kebijakan tersebut menjadi peluang memperkuat posisi Indonesia di pasar Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor sebesar 19% akan dikenakan terhadap seluruh produk asal Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan langsung antara Trump dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tarif tersebut menurun dari angka awal 32%
diumumkan Trump pada April 2025. Hingga awal Juli, Trump bersikeras mempertahankan tarif tinggi tersebut, tertuang dalam surat resmi Gedung Putih ditujukan kepada Presiden Prabowo tertanggal 7 Juli 2025. Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso buka suara soal penurunan tarif tersebut. Menurut Budi, dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN, tarif untuk Indonesia masih relatif rendah. Hal ini membuka peluang produk Indonesia lebih besar ke pasar Amerika. Selain itu, Budi juga mengungkapkan Amerika berencana menanamkan investasi di Indonesia untuk beberapa komoditas seperti gandum dan kedelai. Ke Amerika itu kan kita lihat masing-masing produk itu 10 pesaingnya siapa. Ya 10 pesaingnya itu berapa dia dapat resiprokal. Ya sementara kita masih bagus. Nah kita tunggu sampai tanggal 1, mudah-mudahan kita terus dapat tarif yang terbaik sehingga dengan begitu justru ini menjadi peluang baru. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Adiantoro menegaskan bahwa dirinya telah menyerahkan ke polisi untuk mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Hingga saat ini, polisi masih belum mengungkap motif dari kasus pembunuhan diplomat muda Kemlu. Oleh pemerintah yang pada saat Dalam kasus ini, Juri Adiantoro tidak dapat memaksa kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap motif kejadian diplomat Kementerian Luar Negeri. Juri Adiantoro juga telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas kasus ini. Dirinya berharap polisi dapat segera mengungkap dan menyelesaikan kasus ini dengan transparan. Ya sudah pasti, kalau sudah pasti ada dorongan dan pihak kepolisian pasti akan kerja keras lah untuk mengungkap. Tetapi kan kita nggak bisa memaksa bahwa hasilnya harus cepat karena kecermatan di dalam menyelidiki dan memutuskan dari hasil penyelidikan ini kan juga butuh waktu. Jadi kita serahkan, percayakan kepada kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini. Dari Jakarta, Natasha Alko, Nazwa April, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan semua pihak bisa mengakses draft revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP melalui website DPR RI. Komisi 3 DPR RI terus membuat gebrakan. Kali ini mengenai website berisi draft revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut rekan media dan masyarakat bisa mengakses draft dokumen RUU KUHP. Habibur Rahman menegaskan dokumen RUU KUHP telah diunggah pada 18 Februari 2025 sesuai rapat paripurna. Kemudian dokumen tersebut kembali diunggah usai diperbaiki beberapa pasal. Selanjutnya pada 9 Juli 2025, Komisi 3 kembali mengunggah dokumen Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM. Dokumen langsung diunggah setelah DIM diterima. Hasil panjang, ya. Waktu kan rapat panjang dan tanggal 11 lalu kami juga mengupload dokumen hasil perapihan yang dilakukan oleh BINUS dan INSI. Coba ini ada alat ya. Coba dibuka oleh teman-teman sekalian oleh draft RUU. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pengurus RT termuda di Jakarta pasang CCTV dan cot jalan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, pendaki asal Swiss Benedict terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani berhasil dievakuasi. Sebelumnya korban terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak usai pendakian melalui jalur Sembalun pada Selasa 15 Juli lalu. Peristiwa terjatuh pendaki asal warga negara Swiss pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Mataram dari Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Yarban, pada Rabu siang 16 Juli 2025. Selanjutnya, tim SAR Mataram menerjunkan tim rescue dari Pos SAR Kayangan ke lokasi kejadian. Tim pertama diperkuat personel dari kantor SAR Mataram guna mengoptimalkan upaya evakuasi. Tim dilengkapi peralatan mountaineering, komunikasi medis, serta perlengkapan evakuasi dan operasional lain.
Operasi penyelamatan ini melibatkan sinergi lintas instansi dan komunitas termasuk Rinjani Squad, Damkar, relawan Rinjani, porter, serta para pemandu pendakian. Tim SAR gabungan berupaya menjangkau lokasi korban guna memberikan pertolongan. Pencarian membuahkan hasil Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Korban berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Selanjutnya korban diterbangkan ke salah satu rumah sakit di Bali untuk mendapatkan tindakan medis. Tim Liputan Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, aksi perampokan yang menyasar toko material bangunan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meresahkan masyarakat. Para pelaku berhasil menggasak uang tunai dan sejumlah dokumen penting yang disimpan di dalam brankas. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Dalam rekaman CCTV di toko bangunan TB Ceria di Jalan Raya Rawakalong, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terlihat dua orang pelaku perampokan memasuki toko dengan membobol pintu rolling door menggunakan gunting baja. Setelah berhasil masuk dan mengambil brankas, seorang pelaku lain datang menggunakan mobil untuk memindahkan brankas ke kendaraan yang telah terparkir di depan toko. Brankas tersebut berisi uang tunai puluhan juta rupiah serta dokumen penting lainnya seperti cek giro, faktur tagihan, dan surat-surat berharga lain. Dengan total kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya itu, pelaku membawa kabur perangkat DVR CCTV agar jejak mereka tidak terlacak. Menurut pemilik toko Antoni Teja, peristiwa itu terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan bukan kali pertama tokonya menjadi sasaran karena kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya. Diduga pelaku adalah orang yang sama dan merupakan spesialis pembobol toko material. Brankas yang di ruang kerja saya masih ada di situ. Terus saya cek lagi brankas yang agak kecil, yang ukurannya 60 lah ya. Perkiraan beratnya ya 100 kilo lebih dikit lah. Itu hilang banyak. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Tambun Selatan dan berharap polisi segera mengungkap identitas para pelaku agar tidak ada lagi toko yang menjadi korban. Telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Tambun Selatan dan berharap polisi segera mengungkap identitas para pelaku agar tidak ada lagi toko yang menjadi korban perampokan serupa. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Subdit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar bongkar sindikat perdagangan bayi jaringan internasional yang akan dikirimkan ke Singapura dari Pontianak, Kalimantan Barat. Polisi tangkap 12 orang pelaku serta amankan 6 bayi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil mengamankan 12 orang pelaku sindikat perdagangan orang jaringan internasional yang akan dikirimkan ke Singapura dari Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Pontianak, Kalimantan Barat, serta Tangerang, Banten. Menurut Kepala Direktorat Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, ke-12 pelaku yang ditangkap tersebut merupakan jaringan internasional perdagangan orang. Mereka ditangkap oleh Subdit 4 PPA Polda Jabar saat hendak mengirimkan ke-6 bayi yang masih berumur di bawah 1 tahun ke Singapura. Perdagangan bayi internasional, kita mengamankan 12 tersangka yang dimana inisial SH atau LSH dan kawan-kawan. Saat ini ke-12 pelaku yang diamankan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Subdit 4 PPA di Treskrimum Polda Jabar. Polisi masih mendalami kasus tindak pidana penjualan orang yang dilakukan oleh ke-12 pelaku. Sementara untuk 6 bayi yang menjadi korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Bandung, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Sahdan Arya Maulana yang baru berusia 19 tahun terpilih di RT 07 RW 08 Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Tidak tanggung-tanggung 2 bulan menjabat, Ketua RT Gen Z ini langsung melakukan gebrakan programnya dengan memasang CCTV dan pengecoran jalan. Inilah proses pengecoran jalan yang dilakukan warga bersama pengurus RT 07 RW 08 Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Aksi pengecoran jalan rusak ini pun sempat viral di media sosial. Pengecoran ini diprakarsai Ketua RT setempat. Sosok seorang Ketua RT yang masih muda, Sahdan Arya Maulana, 19 tahun. Uniknya, Sahdan juga dibantu rekan-rekannya yang juga Gen Z dalam kepengurusan RT.
Femas Wahyu Rianto 20 tahun sekretaris RT dan Rizky Saputra 21 tahun bertugas sebagai bendahara. Sadan bersama rekan-rekannya ini terpilih menjadi ketua RT setempat sejak 2 bulan lalu, tepatnya Mei 2025. Namun mereka langsung membuat gebrakan. Para pengurus RT yang rata-rata kuliah dan bekerja ini juga mengaku melakukan pemasangan kamera pengawas CCTV dengan dana pribadi. Selain itu, kerja bakti juga rutin digelar untuk mengurangi resiko banjir akibat penumpukan sampah. Iya, untuk program saya itu karena visi saya berbagi, berubah, dan peduli itu yang pertama ini seperti pengecoran yang pertama. Yang kedua itu saya akan membagikan sembako setiap menuju bulan Ramadan. Yang ketiga itu kita memperkuat keamanan seperti memasang CCTV di 16 titik. Dan juga alhamdulillah setiap Idul Adha kita ingin ini selalu berkorban. Kepedulian dan keinginannya untuk dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi lingkungan yang mendorong Sadan bersama ketiga temannya bertekad menjadi pengurus lingkungan. Tidak malu, bahkan mereka merasa senang bisa berpartisipasi dan menuangkan ide kreatifnya untuk kepentingan masyarakat. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menyerahkan 5 tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mimika. Penyerahan tahap 2 itu dilakukan setelah Kejaksaan menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Jumat 11 Juli di Jayapura menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti dugaan kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tahun anggaran 2021 ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mimika. Berkas perkara kelima tersangka secara formil dan material dinyatakan lengkap atau P21. Dengan penyerahan ini, maka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport siap untuk segera disidangkan. Kelima tersangka antara lain Direktur PT Karya Mandiri Permai berinisial PJK selaku pelaksana proyek, Direktur PT Mulya Cipta Perkasa berinisial RK selaku konsultan pengawas, Jabat Pembuat Komitmen SY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, DRHM, dan tenaga ahli perbantuan perencanaan konsultan pengawasan berinisial AJ. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua Valery Dedi Sawaki di Jayapura Selasa 15 Juli mengatakan venue tersebut bernilai kontrak 79 miliar rupiah dengan proyek timbunan seluas 220.477 meter kubik. Namun setelah diperiksa hanya ada sekitar 104.470 meter kubik. Akibat kekurangan itu pekerja tersebut kerugian negara ditaksir mencapai 31,3 miliar rupiah. Kami dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya kelima orang tersangka korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport di Kabupaten Mimika telah kami limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya nanti akan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Dedi Sawaki menambahkan hingga kini kelima tersangka ditahan di lapas kelas 2A AB Pura sambil menunggu jadwal sidang. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Revan Donai, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.